Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn, arti hadirmu. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk November 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Capricorn. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kira-kira jika dia dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke, kita mulai. The Truth, Cross Watchers, Capricorn. The Truth dari Cross Watchers, Capricorn. My darling angels, clarify, please clarify, clarify, please clarify. The Truth, Cross Watchers, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2023. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, I replay our conversation over and over. Oh ya, kalau kalian komunikasi melalui media sosial, even itu WhatsApp or Telegram or apapun itu, dia baca lagi dan lagi teks atau message kamu dengan dia, obrolan kalian. Mungkin sudah tidak ada komunikasi, atau mungkin dia sedang merindukan kamu, tapi kenyataannya kalian sedang tidak bersama, atau masa jeda. Yang kedua, I want to be more than friends. Aku mau lebih dari sekedar teman. Jadi dia ingin jadi spesial, lebih dekat dengan kamu dalam situasi apapun, ingin jadi yang diandalkan dari kamu, ya. Dia ingin mengisi kehidupan kamu dengan kehadiran dia, caring connection. I think like dia ngerasa hubungan ini, koneksi kamu dengan dia, layak untuk naik ke situasi yang lebih serius atau lebih deep atau lebih chemistry begitu, dengan bonding bersama. Okay? Dan ketiga, this is about I'm so attracted to you. Aku sangat tertarik dengan kamu. Energi tertarik di alam spiritual bukan tentang saya lihat itu tertarik, suka begitu, no. Tertarik di sini adalah it's a special connection. Ketika kita mencintai seseorang, kita nggak punya alasan untuk bilang bahwa what the reason I love or falling in love with you, Capricorn. Seperti dia mencari-cari alasannya tapi nggak ada, dan hatinya terus menerus attentionnya ke kamu, like attract, ya. Jadi kayak ada chemical yang spesial, yang unik, yang tidak dia temukan dengan orang lain, dan itu dia temukan dengan kamu. Bottom of the deck, I'm becoming a better person. Aku akan jadi seseorang yang lebih baik. Keputusan dia adalah memantaskan diri dan melayakkan diri untuk bersama dengan kamu, adalah keinginan dia, dorongan dari desire dia dalam pikiran dia, ya. Jadi kayak desire dia bergerak, lalu dia mengalir di sana, dan pikiran dia terus sulit untuk
denial ya, bahwa you are special. It's different connection, like ngerasa gak menemukan yang seperti kamu. Okay, I can explain it. Kayak gimana ya, kita kalau lagi jatuh cinta dengan seseorang tuh kayak kita nggak akan ketemu alasannya, but it's kayak mengalir aja gitu, tercurah aja, kayak shower with love begitu, kayak dia tercurah dengan rasa menarik. Energi kamu tuh kayak ada rasa yang kuat begitu untuk lebih dekat dengan kamu. Oke, let's see energi kamu. Ini orang lagi jatuh cinta dengan kamu ya. I don't know, like it's a special connection. Mungkin twin flame or soulmate. Clarify energy Capricorn. Clarify energy Capricorn. My darling angels, clarify please energy Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, November 2023. Clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Capricorn, yin and yang. So I think like this is a twin flame connection, masculine, feminine energy, keseimbangan di sini. Kamu ngerasa ini bisa yin and yang, bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif. Di energi November seperti kamu harus bisa seimbang dalam hidup kamu. Kalau kerja nggak harus terlalu kerja terus gitu, ada waktu untuk holiday, ada waktu untuk relax, hang out with people you love ya, atau mungkin dengan hobi gitu, jangan kerja terus gitu. Ada hobi yang mungkin bisa kamu manifest, yang bikin yang buat keseimbangan atau harmoni di hidup kamu. Atau mungkin kalian atau kamu ngerasa butuh isian atau butuh seseorang yang mengisi hati kamu dengan cinta, karena yin and yang, divine feminine, masculine. So ada feminine energy tentang love, compassion, kindness di sana. And then masculine is about action. This is about vision ya, dalam perjalanan kamu. So kamu mungkin butuh harus lebih seimbang, terutama di November. Jangan terlalu menggunakan divine masculine. Tidak usah juga terlalu menggunakan energi divine feminine ya, cukup untuk keseimbangan itu lebih penting. Oke, kalau ada yin and yang, biasanya energi itu mengatakan bahwa ada ketidakselarasan, keseimbangan, harmoni di dalam diri kamu. Kamu terlalu berlebihan di satu sisi, entah di sisi yin, entah di sisi yang. Oke. So, buat keseimbangan, ciptakan keseimbangan agar kamu lebih merasa hidup, ya. Oke. And then, appreciation, ini tentang penghargaan, ya. So, November, mungkin negatif, kita bicara sisi negatif dulu. Negatifnya, mungkin kamu terlalu ingin validasi orang lain, bekerja terlalu berlebihan atau melakukan effort yang terlalu besar untuk mendapatkan validasi atau penghargaan dalam perjalanan bisnis atau karirmu yang memang kamu punya goals di sana. Bisa juga negatifnya tentang kamu ingin menjadi yang nomor satu begitu, kamu akhirnya lupa dengan how to be life. Oke. Kita kadang-kadang gak hidup loh kalau kita kerja terus, atau kita terlalu mencintai orang lain, mencintai apa yang kita kerjakan berlebihan. Itu kita kayak gak hidup gitu. Kita kayak robot. Atau kita gak peka, gak sensitif.
Appreciation ini kita kayak ingin orang lain mengakui atau menghargai semua yang kita lakukan. So, ketika kita punya keinginan, dorongan, desire untuk punya rasa pengakuan dari orang lain, kita akan take effort ya, dan kadang-kadang kita mengorbankan diri kita. Atau positifnya sekarang kita bicara, akan ada penghargaan untuk setiap kerja keras kamu, lelah kamu, even itu dalam romance atau karir atau bisnis, ataupun dalam diri kamu gitu. Atau bisa juga tentang bagaimana kamu perlu menghargai hidup dan perjuanganmu. Mungkin bisa dengan berlibur ya, kasih self worth ya, menghargai, memberi penghargaan pada diri, ngasih kesempatan untuk diri menikmati hidup, oke? Atau menjadi hidup. Ya, banyak orang yang nggak hidup, mereka bangun pagi kerja and then lupa tentang bagaimana hari ini merasa bahagia dengan situasi yang sederhana begitu. Banyak orang punya high standar, sangat visioner dan lupa untuk menjadi hidup. Okay? And community, this is about circle. So community bisa tentang circle yang positif, bisa dengan circle yang negatif. Okay? Gak usah terlalu banyak ngomong community kalau circle yang negatif tidak akan support kamu atau memanfaatkan kamu sebagai parasit. Okay? Circle yang positif akan support kamu, mungkin juga akan beri kamu banyak pelajaran atau pengetahuan, knowledge, transformation, atau pengetahuan yang lebih baru, inovatif di sini untuk kamu jauh lebih bersinar dengan mimpi dan cita-cita dan tujuan kamu. Oke. Bentar ya, ini lilinnya mati. Oke. Okay. So bottom of the deck, this is order to spirit. You know what? Sometimes kita dikasih kesempatan untuk bicara. Bagaimana cara ngomongnya? Ada waktu kita tuh sendiri gitu, ada waktu kita dinaikkan levelnya oleh pencipta kita, alam semesta. Jadi biar hidup lebih berwarna. Gimana cara ngomongnya? Ketika kita mencapai pencapaian tertinggi dalam perjalanan kita, visi kita, mimpi kita, harapan kita tercapai, the universe menaikkan kesadaran kita lebih tinggi. Biasanya spiritual awaken atau door to spirit di sini, kita melalui perjalanan yang baru, hidup yang baru, jalan yang benar-benar baru begitu. Dan posisi ketika the universe bicara dengan kita untuk kita masuk di jalan yang baru, biasanya no one beside us. Gak ada satupun yang ada di samping kita. Biasanya begitu. Biasanya kita dikasih masalah, lalu orang-orang di circle kita akan lihat siapa yang benar-benar stay, setia, loyalty dengan kita, atau ternyata kita tahu bahwa dia tidak baik untuk kita, bahwa dia tidak ada lagi nanti di level perjalanan kita berikutnya, seperti seleksi alam begitu. Dan pemikiran yang tadinya nggak terpikirkan oleh kita itu muncul atau ada di pikiran kita. Percayalah, itu bukan tiba-tiba muncul, itu ada karena pencipta kita meletakkan itu di pikiran kita untuk kesadaran yang lebih tinggi. So hal-hal yang begitu berarti, ambisi yang kita kejar selama ini itu menjadi tidak ada gunanya, menjadi sia-sia. Kenapa? Karena penilaian kita, pemikiran kita, kesadaran kita tentang sesuatu yang ada, yang sudah ada, itu sudah tidak berharga lagi. Contoh, ini hanya contoh. Dulu mungkin kita ngerasa bahwa kalau kita pakai baju branded, ya, kita ngerasa bahwa itulah nilai kita, itulah apresiasi kita untuk
diri kita, self worth, atau punya teman yang satu level dengan kita, ya, sosialita, atau punya kesuksesan yang sama dengan kita, itu adalah sesuatu yang berharga gitu. Atau rumah yang mewah itu berharga gitu. Tapi ketika ada door to spirit, spiritual awaken, kita akan menilainya dengan cara yang berubah, berbeda, 180 derajat berbeda. Mungkin hal-hal itu menjadi sesuatu yang naif, yang oh my god, kayak ngapain sih gue selama ini gitu, mengejar terlalu banyak pengakuan orang-orang dengan susah payah membuktikan diri begitu. The universe akan ngasih esensi dari kenapa kamu turun ke bumi ini. Apa yang harus kamu lakukan untuk legacy nanti setelah kamu udah nggak ada. Itu akan naik lagi gitu. I don't know, like, you know what, saya punya banyak klien dan saya selalu mengingatkan apa yang akan, ya, beberapa kalau yang video call dengan saya, itu saya akan bilang, kamu punya apa yang bisa kamu tinggalkan atau legacy yang kamu tinggalkan setelah kamu nggak ada di bumi ini. Nah, itu yang mungkin November adalah transformation, resolution untuk jalan kamu yang baru. Jadi ada visi the universe yang ingin yang semesta ingin kamu jalankan itu sebagai legacy nanti setelah kamu sudah tidak ada begitu. Kita semua akan pergi di dunia-dunia yang mungkin akan kita tinggali sebagai akibat dari kita menumpuk banyak hal yang kita tabur di kehidupan kita. Oke? Jadi contoh misalnya kalau saya pengennya nanti kalau saya sudah nggak ada, saya mau ada di dunia di mana saya bisa bernyanyi, memuji dan menyembah pencipta saya. Makanya selama dalam hidup ini saya suka nyanyi gitu, walaupun suara saya nggak bagus karena saya bukan singer, ya, saya bukan penyanyi. Tapi saya senang banget nyanyi gitu, karena menurut saya, oh ya, saya mau latihan sekarang, nanti kalau misalnya saya berpulang, saya maunya di dunia yang itu gitu, yang dimana banyak nyanyian, pujian, penyembahan untuk pencipta saya begitu. Nah, itu yang I don't know, like, apalagi kalau kamu udah masuk di 40, ya, jadi kamu akan lebih melihat lagi esensinya kamu turun ke bumi, apa yang akan kamu tinggali. Karena door to spirit, cara pandang kita adalah cara pandang yang digunakan pencipta kita. Kita tidak lagi hidup dengan keakuan kita, keegoan kita, gengsi kita, begitu. Dan kita jauh lebih menghargai waktu yang kita terima, yang kita miliki. Oke? Chakra wisdom, my darling angels, clarify for Capricorn, for my Capricorn. Clarify Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy November 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Capricorn. Grief, di sini ada penyesalan dan ini masih kamu pegang erat-erat. Ada kesedihan. So, butuh divine feminine, ya, feminine energy yang harus diisi di hati kamu, cinta kasih. Okay. It is about love, compassion, kindness, universal, ya. Despondence, seperti ibu bumi, ya, semua benih, tanah yang subur, tanah yang tandus, tanah yang bebatuan, padang pasir, selalu ada benih-benih yang tumbuh subur di tanah itu. Jadi kayak dimanapun kita berada, kita harus bisa hidup menjadi cahaya bagi banyak orang, begitu, dimanapun kita ada.
Despondence juga bisa tentang, karena di sini ada appreciation, so kamu menggerakkan seluruh energi earth sign kamu ya. Jadi kamu sangat attraction dengan material things, wealthy, prosperity di sini. Untuk menilai value diri kamu gitu. I see. And then trigger menyalahkan satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Oh iya, ini karena circle saya toxic. Coba lihat kamu juga toxic nggak? Karena orang-orang yang hadir dalam hidup kita itu adalah energi kita. Kenapa kita bertemu dengan orang-orang toxic? Mungkin orang-orang toxic itu ingin menyadarkan kita sisi toxic diri kita. Karena apa yang kita tarik, yang hadir dalam hidup kita adalah energi kita. So, bagaimana kalau ketemu dengan orang-orang yang suka menyalahkan, lalu saya juga suka menyalahkan orang lain? Layakkan dirimu, pantaskan dirimu dengan energi yang lebih tinggi. Jadi sisi terbaikmu dengan positive way. Oke? Circle, triggeri, circle yang toxic. Kok kamu bisa ada di orang-orang yang hanya melihat kamu dengan wealthy, material things, prosperity yang kamu punya, gitu. Mungkin karena kamu benar-benar terlalu attraction dengan material things. It's okay tentang kita. Emang harus kerja keras, emang harus punya kemakmuran. Karena kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa membantu orang lain. Kita nggak bisa menggerakkan sesuatu untuk banyak orang, begitu. Yes, I'm agree about that, but momen itu bukan juga terlalu kuat untuk kita pertahankan, begitu. Ya, sometimes orang bilang yang tulus itu bodoh, begitu. Masih ada orang tulus langka di dunia ini. Mungkin kamu akan ngomong begitu, but the universe ingin mengajarkan kamu tentang kehidupan yang lebih hidup. I don't know ya, momen ketika kamu merasa berarti dengan kehadiran kamu bagi banyak orang, orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang ada di circle kamu, tanpa kesombongan diri karena kesuksesanmu. Ya, sukses juga kita dapat pasangan yang mencintai kita dengan setia dengan situasi apapun. Itu juga kita sukses loh sebenarnya. Itu jadi prosperity karena nggak apa namanya ya, nggak mudah menemukan orang yang tulus mencintai kita bersama kita. Okay? So seperti kamu ada di titik kembali, dibawa ke titik nol di sini ya, kamu diputar lagi seperti roller coaster, banyak masalah dalam hidupmu dan kamu ada di titik nol mulai dari awal, begitu. Okay, bottom of the deck, insecurity. See, November cukup November sangat challenging untuk kamu karena insecurity, seperti karena pasangan kamu sering menyalahkan kamu, hubungan kamu menjadi hubungan yang begitu panas ya, seperti api membakar. Jadi kamu mengalami fear ya, ketakutan yang besar adalah kamu kehilangan dia. Pasangan kamu mungkin meninggalkan kamu karena dia tidak puas dengan hubungan dia sama kamu. Dan itu sudah dia pertahankan cukup lama. Kamu, I don't know, Capricorn, mungkin kamu mengambil sisi di mana kamu terlalu merasa pasangan kamu nggak akan meninggalkan kamu karena kamu sudah memenuhi dia secara materi. Despondence ini kemakmuran, appreciation. Kamu seorang yang sukses dan berhasil, but at the same time kamu nggak bisa membangun harmonisasi dalam hidup kamu. Kamu terlalu menghamba kepada materi, attraction dengan materi, prosperity, wealthy di sini. Sampai kamu lupa true prosperity yang lebih dalam lagi tentang orang-orang yang mencintai kamu dan selalu ada bersama dengan kamu. So,
Ada rasa kamu sulit untuk melepaskan dia, seseorang yang sudah mungkin jalan meninggalkan kamu jauh di belakang dia. Oke? Momen November ada gerakan yang cukup kuat, kamu ingin memulihkan hubungan kamu dengan seseorang di sini. Tapi kamu nggak yakin apakah dia akan menerima kamu kembali atau tidak. Ada ketakutan kamu tentang rejection, but door to spirit, like the universe, yang memberikan rasa ketidaknyamanan kamu, insecure di sini. Kamu di hati kamu tuh kayak dirancang ulang gitu. I don't know, like kayak bangunan itu dirontokin jadi rata dengan tanah, fondasinya dihancurin, dibangun fondasi rumah yang baru. Hati kamu tuh kayak digituin gitu loh. Jadi kamu ngerasa kayak roller coaster yang gak nyaman gitu di perasaan kamu tentang ketika kamu berbuat tindakan, apakah dia akan menerima kamu atau enggak, begitu. Oke, ada penyesalan, tapi kamu gak bisa melepaskan perasaan kamu untuk dia. Ini November cukup bergejolak untuk Capricorn, terutama di perasaan menurut saya ya. Itu tadi tentang yin and yang, kamu terlalu menggunakan energi yin ya, maskulin ya, untuk meraih apapun itu. Kadang kamu merasa dengan kesombongan dirimu, kamu terlalu berharga karena kamu sangat berhasil, kamu sangat sukses begitu dengan pencapaian yang kamu terima begitu, sampai kamu lupa menghargai orang lain, bahkan orang-orang di circlemu di sini. Kamu cenderung menyalahkan orang lain begitu dengan situasi yang apapun yang ada di hadapanmu. Door to spirit seperti the universe ingin bilang ke kamu, Capricorn, kamu butuh cinta. Capricorn, kamu gak bisa hidup sendiri tanpa cinta kasih sayang dari orang lain gitu loh. Kamu gak bisa untuk hanya memenuhi diri kamu dengan kemakmuran kamu. Kamu harus menikmati kemakmuran kamu dengan orang-orang yang mencintai kamu begitu. Like kesombongan diri ya, tentang pencapaian kita berhasil, lalu kita tidak menghargai orang lain. Dan ini tidak resonate untuk semua ya, general reading. So insecurity di sini, kamu ngerasa bahwa selama ini kamu terlalu sibuk dengan hal-hal yang di mata pasanganmu itu bukan yang dia inginkan. Dia mengalami rasa tidak puas bersama dengan kamu. Kamu ngerasain itu gitu. I think like door to spirit ini kayak gini, hal-hal yang tadinya penting itu nggak penting lagi gitu. Ada kesadaran baru yang lebih tinggi tentang hidup ya. Kita butuh materi, tapi kita juga butuh cinta. Kita nggak usah naif ya, kita butuh orang yang mencintai kita, perhatian kita, caring connection dengan kita. Itu benar ya. Tapi kita butuh uang, ya kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh materi untuk memudahkan kehidupan kita. Dan itu harus seimbang, gak bisa berat sebelah. Oke? Mungkin ini kesadaran baru dan you know what? Give I think like give your worship for your universe, for the universe. Gimana? Ngasih rasa syukur, ngasih rasa datang dan sembahlah penciptamu, berikan itu rasa syukurmu, anggaplah itu sebagai rasa syukurmu. Nah itu, karena gak semua orang punya kesadaran. Ada orang yang sampai masuk liang lahat pun masih dengan ambisinya yang menyala-nyala. Ketika kamu punya kesadaran tentang hidup bukan hanya tentang ambisi, itu seperti anugerah menurut saya. Oke, arti hadir Capricorn November 2023. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you.
Okay. Energi kamu sih Queen of Wands, King of Swords, Ace of Cups. This is about love, unconditional love. King of Swords di sini kayak seorang yang mungkin kamu mengakhiri hubungan atau kamu mencampakkan seseorang yang mencintai kamu. Kamu menggunakan logikamu. Yes, you are smart, yeah, but ada pemahaman baru, pencerahan baru yang sepertinya kamu terima di November. Queen of Wands, kamu ngerasa, oh, I can live without you, I'm independent, I don't need you, gitu. Kayak kamu itu kayak kesombongan diri ya, kita sombong gitu sama diri kita. So ya kamu bisa bekerja keras, ya kamu bisa hidup tanpa orang lain, ya kamu smart di sini, genuine, ya, yes, kamu punya visi misi ke depan yang jelas, goals yang jelas, yes. Tapi di sini kamu seperti tidak bisa membuat orang lain merasa dicintai dengan perasaan begitu. Di sini cinta. Kamu, I think like perspektif atau persepsi kamu di pikiran kamu ya yang terekam, yang terbentuk di pikiranmu adalah cinta dengan tindakan, yaitu memenuhi secara materi. Ya, itu betul, tapi tidak selalu seperti itu begitu. I don't know, like hidup ini tidak seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak seperti itu. Ya, hidup ini seni dalam menjalani hidup. Tidak kaku, tidak straight yang ada seperti pikiranmu. Di sini ada Aquarius, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Energi dia, the world energy, 5 of Swords, the Emperor energy, Aries energy. The world energy di sini dunia yang dia inginkan. Dia merasa tidak puas dengan kamu. You know what? Ada rasa penolakan dia dengan kamu di sini. Kalian berargumentasi, dia speak up, dan saat kalian bertengkar hebat di sini kamu mengakhiri hubungan. Dia protes, dia koreksi kamu, dia kritisi kamu. I think like dia ingin kendalikan situasi agar kamu bisa merasakan bahasa cinta tanpa dengan yang definisi bahasa cinta setiap orang berbeda. And then dia ingin kamu tahu tentang bahasa cinta yang dia inginkan. Caring connection di sini, Aries di sini. So dia ingin kontrol kamu agar tetap bersama, tapi dengan cara yang ada di kepala dia. You know, dunia dia adalah kamu, but kalian berbeda pemahaman di sini. Makanya di sini ada I replay over and over our conversation over and over. Ya, dia mencintai kamu gitu loh. Mungkin kalian berantem di media sosial dan itu masih berbekas di record dari conversation kalian. Dia ingin lebih dari sekedar teman, dia ingin lebih dekat dengan kamu. Teman hidup yang benar-benar hidup begitu, bukan hanya teman hidup dengan bahasa menikah atau bersama, tapi tidak bersama begitu. Banyak yang hidup dengan rutinitas. Dia ingin menjadi teman hidup yang hidup begitu bersama dengan kamu. Hidup ya, jadi bukan hanya status, legalitas, tapi together gitu, hidup gitu bersama. I'm so attracted to you, so dia sangat ingin tetap bersama dengan kamu, but it's over. Semuanya sudah berlalu, kamu akhiri hubungan. I'm becoming a better person, so dia merasa bahwa mungkin dia yang terlalu controlling kamu sehingga, dan kamu gak suka dikendalikan, kamu ingin bebas di sini. Okay, so mungkin dia, you know what, this is a good person. Dia punya karakter yang baik, di mana dia tahu dia salah, apa yang harus dia benahi. I'm becoming a better person. Aku mau jadi yang lebih baik lagi, you know. Dia tahu dia juga punya andil dalam hubungan kalian yang keliru begitu. Dia punya tindakan keliru di sini sehingga dia merasa ya mungkin dia akan menjadi yang terbaik, yang
bisa buat kalian tetap bersama. So dia mencintai kamu, Capricorn. Posesif di sini. Dia ingin menjadi satu-satunya yang kamu cintai. Devil energi kamu. Eight of Pentacles, Knight of Cups. Devil energy, dia sangat terobsesi dengan kamu. Kodependensi. I think like dia kecanduan dengan kamu. Dia bukan hanya mencintai kamu, tapi dia kecanduan dengan kamu. Dia sangat bergantung dengan kamu, melekat dengan kamu, terutama energi di sini. Beberapa mungkin juga dengan finansial. Eight of Pentacles, keributan terakhir sebelum kalian berpisah, kamu mengakhiri hubungan yang membuat dia merasa hubungan ini tidak pernah bisa bekerja. Devil energy juga bisa tentang hubungan toxic di sini, di mana salah satu terlalu powerful, salah satu terlalu mengandalkan pasangannya, takut kehilangan, sehingga dia begitu mengendalikan kamu, mengontrol kamu. Dia mengendalikan kamu seperti tidak ada kebebasan di sini. Karena dia mencintai kamu, bahkan dia sangat posesif dengan kamu. Knight of Cups, ada bahasa cinta yang dia ingin kamu pahami tentang bahasa cinta dari definisi dia. Dia merasa dalam sekali, kayak dia kecanduan banget sama kamu. Addiction di sini. Beberapa mungkin ya sex attraction, atau mungkin dia ngerasa kamu sumber segala yang ada dalam hidup ini. Dia lihat kamu aja dia bahagia, ya dia kecanduan sama kamu. Dia sangat ingin memiliki kamu. Di semua waktu kamu dia ingin ada dia, begitu. So kalau kamu tanya apa kamu berarti, yes, of course, yes. Saya ngelihat seperti kamu bukan hanya berarti, tapi kamu adalah energi yang merecharge dia, begitu. I think like this is twin flame connection. Bottom of the deck, ya, dia merasa kamu udah nggak peduli lagi. Sorry, ini kamu ngerasa dia meninggalkan kamu di sini, tidak mencintai kamu lagi. Oke. Energi dari The Judgment. Setelah tanpa kamu, dia baru menyadari sisi-sisi dia yang harus dia benahi. Oke, blocking di sini. Mungkin dia blokir kamu. Manifest di sini. Oke, dia merasa dia harus mengakhiri semua komunikasi dengan kamu dan benar-benar meninggalkan kamu. Atau mungkin di sini ini kamu ya, kamu ngerasa di blocking, atau kamu manifest untuk ngeblok dia karena kamu tidak mau dikendalikan sama dia. Di sini, kamu ingin bebas di sini. Kalau kalian belum menikah, kalian sudah bersama cukup lama, kamu tidak kunjung memberi pernikahan di sini. Dan ketika dia minta status yang jelas, kamu mengakhiri komunikasi dan memblok. There is no say goodbye, but ada situasi yang sangat crush begitu, yang sangat betray ya, menghancurkan, menjebak, destroy, betray, kayak terjebak begitu. Dia ngerasa kamu menipu dia. So kamu tidak terima dengan kritisan dia, kritikan, komplain dia, dan kamu blokir dia sepihak. Hubungan ini berakhir sangat keras ya, digorok dengan dramatis di sini. I see. So obstacle kamu, I think like kamu harus lebih melihat kehidupan untuk menjadi hidup itu gimana. Materi ya, materi kita butuh hidup dengan materi, tapi bukan semuanya, harus seimbang ya. Oke, energi kamu.
Capricorn energy. Clarify Capricorn energy. Okay. My darling angels, clarify, please clarify. Capricorn energy November 2023. Clarify, please clarify Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay. Orbs of light. Ada cahaya yang ada di perjalanan kamu. Bisa tentang orbs ini ada misalnya orang tua atau siapapun ya yang terkoneksi dengan kita, yang menuntun kita. Oke. Jadi kamu gak sendiri, mungkin ada doa-doa orang-orang yang percaya dari surga mendoakan kamu begitu, yang menuntun kamu. So, seperti mengarahkan kamu untuk menemukan cinta dan kasih sayang dengan perjalananmu, karena hatimu kerang-kerontang tandus di sini tanpa cinta. Ya materi ada ya, tapi tanpa cinta. Bottom of the deck, divine grace, the law of efficiency. Bersyukurlah untuk semua yang kamu raih. Efisiensi waktu hidup kamu dengan menikmati kehidupan. Oke, memang kita butuh materi, tapi tidak selalu ya. Semua hal diselesaikan dengan materi. Clarify Capricorn energy. Jadi November tentang bersyukur ya dari semua yang kamu miliki. Dan ingat kata cukup. Cukup. Tidak semua bisa kita kejar dalam hidup ini. Clarify Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2023. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay, movement meditation. I celebrate and honor my physical body through dance and movement. Menari, berdansa juga bagian dari meditasi. Kita fokus dengan gerakan-gerakan, bisa juga dengan yoga, dancing. I love dancing, yes. So sambil fokus dengan gerakan, tanpa kita sadari kita buat jiwa kita bergerak dan merasa bahagia. It's a simple action, but it's a very impactful. So, gunakan tubuh kamu sekali-sekali untuk berdansa, menari dengan orang yang kamu cintai. Okay, I love this energy. Bottom of the deck, gratitude. I'm grateful for everyone and everything in my life and lesson it brings. Aku bersyukur untuk semua orang dan semua hal yang datang dalam hidupku sebagai bagian dari belajar, sebagai bagian dari pelajaran. Ya, orang-orang yang datang memberikan pelajaran, apapun yang datang dalam hidup kamu memberi pelajaran dalam proses pertumbuhanmu. So, mungkin dia datang dalam hidup kamu untuk mengingatkan kamu, Capricorn, you need love. You need time to enjoy your life with someone you love. Okay? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.